56. Rashid sedang video call dengan Hilda di area lebar. Dia dimabuk kepayang tiap hari oleh istri seksinya itu. Setelah selesai pamer kemesraan, Rashid mengedip manja pada Dimitri. Apa? Pamer? Ketus Dimitri. Ramuan ajaibnya? Dong. Akhir bulan ini aku mau menginap 2 malam di hotel. Hanya berdua, menikmati kebersamaan setelah penat bekerja. Tuan Shun memberiku cuti 2 hari 2 malam. Sahut Rashid. Dimitri diam saja. Aku tak pernah cuti. Aku nggak nanya. Jawab Rashid. Dimitri mendelik sinis pada Rashid. Mintalah cuti sana. Cetus Rashid sembari meneguk kopi racikannya. Mana bisa. Rumah makin ramai dan aku sibuk. Susana juga sibuk mengatur ini itu. Heran. Kapan lelahnya dia? Oh, dia lelah jika ku buat tanda merah tiap malam. Kekeh Dimitri. Mana ramuanku? Istriku pun akan kubuat lelah tiap malam. Dimitri kembali diam. Dim. Mana ramuan ajaibnya? Dimitri menyeduh teh chamomile untuk Rashid. Silakan diminum. Ucap Dimitri. Ini sih teh chamomile sak. Ujar Rashid. Ya, memang hanya teh chamomile sak yang kuberikan padamu. Sebelumnya aku minta maaf. Bukan maksud hati berdusta atau menipumu. Dimitri merasa sudah waktunya untuk berterus terang pada Rashid. Rashid mengernyit. Ada apa? Aku sudah ditipu olehmu. Kau melakukan penipuan apa padaku? Dimitri duduk serius. Aku hanya membangkitkan rasa percaya dirimu melalui ramuan ajaibku. Tapi sebetulnya ramuan itu hanya teh biasa, tak ada campuran apapun lagi. Sejak awal, Susana tidak setuju dengan ideku ini. Dia bahkan melarangku menerima lagi uang darimu. Dimitri jeda sesaat untuk melihat reaksi Rashid. Tunggu, membangkitkan rasa percaya diriku. Tanya Rashid. Dimitri mengangguk. Kau itu hanya kurang pede saja. Mana mungkin lelaki tidak merokok, rutin workout, jago bela diri, punya badan kekar, serta batang yang keras bisa lemah menaklukkan istrimu. Aku tak percaya. Sejak awal kau memang selalu tak punya rasa percaya diri jika menghadapi perempuan. Tapi aku tak menduga rasa mindermu meluas hingga ke atas ranjang. Jadi aku mensugestimu dengan ramuan ajaibku. Tutu Dimitri merasa lega karena sudah mengutarakan kejujuran. Hening. Rashid terdiam. Dia memandangi ampas kopi di depannya. Matanya pun nyaris tak berkedip. Apa kau masih hidup? Tanya Dimitri khawatir. Rashid mengembuskan napas kasar lalu mengepalkan kedua tangan dan menggebrak meja area lebar. Dimitri terlonjak hingga loncat dari tempat duduknya. Jadi sebetulnya aku gagah perkasa meski tanpa ramuan ajaibmu? Tanya Rashid dengan rahang mengeras. Dimitri mengangguk takut-takut. Masalahnya dia tidak punya kemampuan bela diri. Bahkan Susana saja pintar ilmu bela diri. Dimitri hanya pintar memasak. Wajah tegang Rashid kembali mengendur bahkan melunak. Selama ini kau menertawakan kebodohanku. Rashid berkata sendu. Dimitri melongo. Kau tidak bodoh, Rashid. Kau itu hebat. Andalan keluarga Dharma Wangsa serta seorang pejantan tangguh. Percayalah, kau itu istimewa. Rashid menunduk dalam tapi lalu mendekatkan wajahnya pada Dimitri yang sudah kembali duduk di kursinya. Kembalikan semua uangku. Dimitri mengangguk. Oke, aku akan menyicilnya sedikit-sedikit mulai bulan depan. Ya, tidak. 1 juta tiap bulan sampai lunas. Ucap Rashid. Dimitri menghela napas. Kenapa tidak kau relakan saja? Anggap saja itu sedekah untuk belahan jiwamu. Enak saja. Kau berdusta dan aku tertipu. Wajar kalau aku minta ganti rugi. Gajimu itu sangat besar, Din. 1 bulan 1 juta masa iya tidak sanggup. Benar kau ingin semua uangmu kembali? Setelah kau mendapatkan rasa percaya diri menaklukkan istrimu tiap malam. Dimitri mencoba bernegosiasi. Rashid tertegun sejenak. Kita lihat malam ini. Apa aku akan tetap menjadi pejantan tangguh setelah tahu kau membodohiku? Jika aku tetap kuat hingga detik terakhir istriku terkulai, aku akan merelakan semua uang yang sudah kau rampas paksa dariku. Rampas paksa? 2 bulan lalu kau memaksaku menerima uangmu, kau bilang kau dapat bonus. Please, jangan fitnah aku.
Tapi kau sudah main-main denganku, Dimitri. Percayalah, aku serius. Sugesti dariku demi umur panjang pernikahanmu. Rashid menghela napas seraya mengetuk-ngetukkan ujung jari ke meja. Kakinya bergoyang. Sebaiknya aku pulang. Kau berdoa saja aku akan kuat seperti biasanya. Rashid melesat dari area lebar. Dimitri mengusap dada. Seketika dia melangitkan doa agar Rashid tetap percaya diri menggempur Hilda malam ini. Rashid bertemu Ranti di teras rumah Sean. Nyonya Ranti. Rashid mengenali Ranti sebagai Ibu Okan, istri Taruman. Aku sudah janji temu dengan Nyonya rumah. Tolong rahasiakan kedatanganku ke rumah ini dari Okan dan suamiku. Pinta Ranti. Baik, Nyonya. Rashid berpamitan hendak pulang. Lani pun muncul di teras. Dia menyambut kedatangan Ranti untuk menemuinya. Keduanya berbasa-basi beberapa saat. Setelah dirasa bincang-bincang manja tamu dan tuan rumah selesai, Ranti segera mengutarakan maksud utama menemui Lani. Aku ingin bertemu dengan Cinta dan mempertemukannya dengan ayahnya. Taruman sekarang sudah berubah. Kau pasti sudah mendengarnya dari Okan. Okan sekarang sudah sangat jarang menghabiskan waktu di apartemen, selalu saja pulang ke rumah. Sekarang saja mereka sedang memancing bersama. Hobi Taruman memang memancing, dan saat Okan kecil, Okan selalu saja diajaknya. Papa Ranti. Lani memang mendengar perihal perubahan Taruman dari Sean juga Okan. Hanya saja untuk Sisi, Lani masih belum berani membujuknya. Kepergian Ashifa yang mengejutkan masih menyisakan kepedihan yang mendalam di hati Sisi. Terlebih Sisi mengetahui kisah Taruman dalam kehidupan Ashifa. Aku akan berusaha bicara baik-baik dan memberi pengertian pada Sisi. Walau bagaimanapun, Taruman tetaplah ayah kandungnya. Aku senang Bu Ranti berkenan membuat hubungan Sisi dan ayahnya membaik. Aku sangat menghargainya, ucap Lani. Tak ada alasan bagiku untuk menjauhkan Sisi dan ayahnya. Aku ingin Taruman menebus kesalahannya pada Ashifa dengan mengasihi Sisi tentu saja. Sahut Ranti. Semoga hati Sisi bisa melunak dengan niat baikmu. Sisi cukup akrab dengan Okan. Tiap Okan ke rumah, Sisi selalu mencandainya kapan nikah. Aku yakin, Sisi pada akhirnya bisa menerima Taruman. Dia hanya perlu waktu saja. Lani tersenyum. Ranti tertegun sesaat. Perempuan yang selalu ada di hati Okan adalah menantu keluarga Dharma Wangsa. Mem, apa tiap kali Okan berkunjung ke sini, Saskia ada? Kudengar Saskia sempat tinggal lama di rumah ini. Lani mengernyit. Kenapa Ranti menanyakan tentang Saskia? Memang kenapa menanyakan Saskia? Dulu ia selagi belum menikah dan Aleska sedang koma. Saskia tinggal di sini. Orang tua Aleska sedang renovasi rumah Jeti untuk sementara tinggal di sini. Tapi karena suamiku menyukai suasana rumah yang ramai, mereka cukup lama tinggal di rumah ini. Tapi Okan sering ke sini setelah keluarga Om Davin pindah ke rumahnya lagi. Sejak cucunya berusia 6 bulan. Karena Saskia melahirkan juga di rumah ini. Jelas Lani panjang lebar. Tapi ada hubungan apa Okan dengan Saskia? Ranti sedikit kaget dengan pertanyaan Lani. Apa Lani tidak tahu jika Saskia lah penyebab Okan masih melajang hingga saat ini? Mem, Okan satu kampus dengan Saskia juga, bukan? Dulu aku sempat ditanya-tanya susu hamil dan beli baju ibu hamil. Kupikir dia menghamili anak gadis orang. Tapi ternyata dia merasa iba pada Saskia karena dia pikir Saskia hamil lalu ditinggal pergi lelaki yang menghamilinya. Padahal sebenarnya Aleska sedang koma. Untung saja Ranti hafal benar cerita Okan tentang Saskia. Iya, Okan pria baik. Dulu sangat perhatian pada Saskia. Lani menimpali dan sedikit bertanya-tanya dalam hati. Apa dulu sebetulnya Okan sempat menaruh hati pada Saskia? Setelah Ranti pulang, Lani merenung di kamarnya. Pertanyaan Ranti tentang Saskia cukup mengganggu pikirannya. Di dalam kamar, ingatan Lani melambung ke masa lalu. Masa di mana Okan hendak menodainya, tapi bersikap baik pada Saskia bahkan berakhir menjadi salah satu orang kepercayaan Sean di perusahaan. Karena penasaran, Lani menelepon Sean yang mesti hari Minggu pun Sean harus bermain golf dengan rekan-rekan bisnisnya. Sayang, apa Okan pernah bercerita tentang Saskia? Hening sesaat. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Tanya Sean di seberang telepon. Jawab aja, sih. Rajuk Lani. Enggak. Kenapa? Sean berbohong. Dia
menjaga rahasia hati Oka dengan rapat, bahkan dengan Lani sekalipun Sean tidak menceritakannya. Nanti saja kalau pulang aku cerita. Kamu lanjut golf aja lagi. Telepon diakhiri. Dimas pulang sore hari dengan bersiul senang berjalan dari pos satpam menuju gazebo. Dimas, teriak Dora dari kursi teras. Dia melambai pada Dimas. Dimas urung menuju gazebo. Dia menghampiri Dora. Dari mana? Sih? Dicariin ke semua sudut rumah gak ada. Di telepon gak diangkat. Sampai kolong lemari dicariin gak ketemu juga. Dari mana? Cecar Dora. Dimas nyengir. Kangen. Ya. Hi. Enggak. Ya. Aku tadi pengen pancake durian yang di depan, tapi pengen kamu yang beliin. Sahut Dora ketus. Emang gak ada yang lain yang bisa nemenin beliin? Ada Mbak Nei, Mbak Sri, Om Tovan, Om Yuki. Ada Kak Rangga juga. Aku pengen kamu yang beliin. Ketus Dora. Terus sudah beli pancakennya? Tanya Dimas sabar. Belum lah, kamunya aja baru nongol. Cerutu Dora. Sana beliin. Titah Dora. Dimas balik badan tanpa berkata apa-apa lagi. Jalan kaki ke gerbang perumahan memang dekat padahal. Entah kenapa Dora lebih senang Dimas yang membelikan. Tak memakan waktu lama Dimas kembali dengan membawa pesanan Dora. Nih, pancake-nya, Tuan Putri. Dimas meletakkan paper bag mini berisi pesanan Dora. Tadi kamu habis kemana seharian? Selidik Dora. Dari rumah Gendis. Jawab Dimas. Dora melongo. Gendis? Dimas mengangguk. Tapel. Dora terkikik. Dimas mesem-mesem. Emang kamu doang yang dia pelit? Aku juga boleh dong ngapel. Seketika pecah tawa Isadora. Dimas, jadi bener kamu diet gegara lagi naksir cewek. Tawa Dora semakin keras, merasa geli mengetahui Dimas mendekati Gendis, teman sebangkunya di kelas. Esti, cewek ketawa ngakak begitu. Anggun dikit kenapa? Sih, dumel Dimas. Kak Rangga, Kak Sisi. Sini, deh. Ada gosip today. Teriak Dora. Dimas beranjak dari kursinya lalu membekap mulut Dora. Berisik banget ini anak. Weh, jangan ember. Dimas panik. Tapi percuma, Sisi dan Rangga sudah muncul di teras. Ada apa ini? Biasa banget kalian ribut mulu kerjaannya tiap hari. Ujar Sisi. Dora berhasil melepaskan diri dari bekapan tangan Dimas. Dia berkelit dan berdiri sembari menunjuk Dimas. Aku tahu Dimas diet karena benar lagi naksir cewek. Kenapa seharian ini Dimas ngilang dari rumah ternyata habis ngapelin Gendis? Dora terbahak geli. Gendis teman sebangkumu, Rah? Tanya Sisi. Dora mengangguk lalu mendekat pada Rangga dan bergelayut manja di lengan kakak laki-lakinya itu. Rangga mesem melihat Dimas yang salah tingkah dan mengacungkan bogem pada Dora. Kamu bukan temanku lagi loh. Ya, ember banget. Dimas menggerutu. Udah, nggak usah malu. Gas terus kalau memang Gendis bisa bikin kamu semangat jadi makin langsing dan senang olahraga. Itu berarti Gendis memberi pengaruh baik buatmu. Tukas Rangga. Dimas salah tingkah. Dia berlari masuk rumah menuju kamarnya. Di kamar, Dimas duduk menenangkan diri. Dia menghela napas dalam. Aku diet dan ingin kelihatan tampan bukan karena Gendis. Rah, itu karenamu. Aku sengaja main seharian ke rumah Gendis. Ini hari Minggu. Kupikir Daniel atau siapapun akan main ke rumah dan seharian ngapelin kamu. Atau mungkin kamu senang berlama-lama belajar main musik dengan Kak Rangga di kamarnya. Dimas menunduk. Dia berjalan menuju jendela kamar. Semilir angin sore terasa sejuk di pori-pori kulit wajah Dimas. Duhai angin, sampaikan doaku ke atas sana. Aku bertekad menjadi tampan, langsing, dan cerdas. Kubiarkan Dora dengan dunianya saat ini. Aku sendiri pun akan menggapai mimpiku. Menjadi tampan dan sukses serta menjadi chef ternama. Mungkin setelah cita-citaku tercapai, aku punya kepercayaan diri untuk mengutarakan isi hatiku pada Dora. Biarlah Dora dan semuanya menganggap aku menyukai Gendis. Aku tak lagi khawatir isi hatiku terbaca oleh yang lain. Mama mewanti-wanti aku untuk mengubur rasa sukaku padamu. Rah.
57. Kak Cinta, panggil seorang gadis. Dia Anggun, adik kelasnya yang gencar terang-terangan mengejar Guntur. Ya, ada apa? Sahut Sisi mesem kaku. Kak Gunturnya mana? Tanya Anggun. Kemana? Ya, hilang kayaknya. Sahut Sisi asal. Biasanya di mana ada Kak Cinta di situ pasti ada Kak Guntur. Oh, ya, beneran kan ya kalian saudaraan? Anggun duduk merapat di sebelah Sisi. Sisi bengong. Ih, apa sih nih anak SKSD banget? Sisi menggerutu dalam hati. Kenapa nanya kayak gitu? Sisi balik bertanya. Kak Guntur ceweknya siapa sih? Kak, belum punya? Kan? Sama kayak Kak Rangga. Most wanted di sekolah, tapi dua-duanya kayak kulkas. Rajuk Anggun. Idih, sok manja. Cibir Sisi dalam hati. Anggun mengeluarkan dompet cantik dengan model unik. Aku beli ini khusus di Singapura loh. Kak, nih, buat Kak Sisi. Anggun menyodorkan dompet dalam kotak pada Sisi. Singapura? Mama sama papa sudah segambreng beliin aku hadiah dari luar negeri. Dia nggak tahu aja. Sisi masih sibuk membatin. Dan apa maksudnya tiba-tiba dia kasih dompet? Nyogok gitu buat nyomblangin ke Guntur. Hi, big nomor. Serius buatku? Nih, mahal. Loh, cetus Sisi. Anggun mengangguk. Yes, kalau mau sama Kak Gugun, harus baik dong sama Kak Cinta. Kedip Anggun manja. Nah, bener, kan? Baik ada maunya. Oke, barang sogokannya ku terima. Enggak baik menolak rezeki. Sisi mengikik dalam hati. 2 jam kemudian, istirahat tiba. Rangga, Sisi dan Rangga makan bertiga di kantin seperti biasa. Gun, Anggun kasih sogokan dompet buatku. Bagus. Enggak. Sisi memperlihatkan dompet cantik pemberian Anggun. Nyogok? Nyuap maksudnya? Tanya Guntur. Em, nyuap buat apa? Tanya Guntur. Buat biar urusan ngejar kamu jadi lancar jaya. Jawab Sisi. Guntur dan Rangga mesem. Memang kamu ikhlas kalau Anggun lancar jaya ngejar Guntur? Tanya Rangga. Sisi diam. Kok tim? Goda Rangga menikut lengan Sisi hingga makanan Sisi disendok tumpah ke bajunya. Sisi tidak marah. Mana bisa dia marah pada Rangga? Rangga dan Guntur sibuk membersihkan makanan di rok Sisi. Enaknya punya Arjuna dan Bima, 2 pengawalku. Baik-baik ya kalian. Kekeh Sisi. Jadi gimana? Gun, Anggun yang mana? Ci, tanya Rangga. Tuh, anaknya kesini. Desis Sisi pura-pura cuek. Halo, boleh gabung? Enggak. Tanya Anggun super ramah. Oh, boleh, silakan. Rangga menjawab datar. Sisi tersenyum hambar pada Anggun. Entah kenapa dia merasa tak nyaman dengan keberadaan Anggun. Cemburu? Ya. Mukanya ACM benar. Rangga sempat-sempatnya mengirim pesan pada Sisi. Cemburu? Enggak. Ya. Aku masih jauh lebih oke dari cewek di depanku. Balas Sisi. Rangga ingin tertawa saja membaca balasan Sisi. Itu cemburu? Why? Pakai bilang kamu masih jauh lebih oke dari cewek depan kamu. Dia nggak sadar. Rangga memberi emotikan tertawa banyak sekali. Ish, apaan? Sih, enggak. Jangan larang. Balas Sisi. Rangga dan Sisi sibuk berbalas pesan. Sementara Guntur berbincang akrab dengan Anggun. Sisi mendelik sebal pada Guntur yang tampak ramah pada Anggun. Dia mendadak merasa tidak berselera makan. Aku duluan. Ya, mules. Sisi beranjak dari duduknya. Rangga mesem tertahan. Sementara Guntur hanya bisa garuk-garuk betis kegirangan karena Sisi tampak cemburu. Makan siang selesai. Rangga dan Guntur tergelak mengingat betapa Sisi menunjukkan kecemburuannya. Sisi belum sadar kalau dia cemburu. Cetus Rangga. Senangnya hatiku hilang panas demamku. Oh cintaku. Guntur bersorak girang. Rangga ikut senang karena akhirnya Sisi bisa membuka hati pada Guntur. Selamat, bro. Jangan lupa sujud syukur. Kalau sudah dimiliki, jaga cinta baik-baik. Sedikit saja hatinya terluka. Kau
kau akan berhadapan denganku. Tanda serangga. Yes, yes. Satu hari lagi jawaban ku dapatkan dari Sisi, dan aku yakin jawabannya adalah aku bersedia menjadi pacarmu. Guntur memeki kegirangan. Sebentar lagi si Ariel Tatum KW akan jadi milikku. Rangga ikut senang melihat Guntur begitu riang dan bersemangat. Kilasan masa lalu kehidupan masa kecil mereka di panti asuhan berkelebat dan bersinggungan dengan kebersamaan mereka merendah hari bersama orang tua angkat mereka. 3 anak panti itu kini hidup bahagia dalam gelimang harta. Masing-masing memiliki harapan dan cita-cita. Apakah semua akan terwujud sesuai dengan impian mereka selama ini? Manusia memang selalu punya rencana dalam hidup mereka, tapi Tuhan tetaplah Maha Pembuat rencana. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. 3 tahun kemudian, Aji Saka sudah menikah dengan Asmiranda. Keduanya kerap berbulan madu ke Prancis, tempat kelahiran Sherindita, istri pertama Aji Saka yang wajahnya mirip dengan Asmiranda. Hubungan Taruman dan Sisi sudah membaik. Sisi kerap menginap di rumah Taruman dan menjadi sangat dekat dengan Okan. Oh, ya, Sisi, Guntur dan Rangga sudah lulus SMU. Mereka masuk di kampus yang sama hanya berbeda jurusan. Sean ingin menguliahkan Rangga dan Sisi ke luar negeri, tapi kedua anak itu menolak. Dengan alasan sekolah di dalam negeri pun sama bagusnya. Terlebih, Rangga tak ingin berjauhan lagi dengan Wiratama. Keluarga Wiratama pun sudah berubah sejuk sejak kasus kecelakaan dirinya dan Mutiara terungkap. Ofelia dan kedua anaknya yang menjadi dalam kecelakaan tersebut. Prabandi ayah Wiratama menceraikan Ofelia. Ofelia dan kedua anaknya tidak lagi tinggal di rumah megah Wiratama. Kini Wiratama tinggal bersama Prabandi dan Anissa, selain para asisten rumah tangga tentunya. Rangga kerap menginap di rumah Wiratama. Dora bahkan Sisi pun sering menginap di sana. Lanita pun sudah melahirkan anak laki-laki yang sehat dan diberi nama Arser Lenet Dharma Wangsa dengan nama panggilan Lian. Masih ingat Ustaz Ridwan? Pimpinan Ponpes Sanggraloka yang kini semakin banyak menerima anak didik dari berbagai daerah. Ustaz Ridwan dan Diah Pitaloka positif mengadopsi Alfian, sementara Yulia aktif menjadi pengurus Ponpes Sanggraloka. Bagaimana dengan Sri? Sri masih betah melajang. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga Dharma Wangsa. Sri enggan menikah karena harus membagi waktu antara suami dan pekerjaannya di keluarga Sean. Sementara Johari memang sudah menikah sejak awal, tapi keluarganya berada jauh di Palembang. Tahun ini, Johari memboyong anak istrinya tinggal di Jakarta. Dora dan Dimas sudah duduk di bangku SMU. Dimas menjadi semakin dekat dengan Gendis. Semua orang tidak tahu jika Dimas dan Gendis terlibat perjanjian pura-pura dekat demi menutupi kecurigaan semua orang. Cinta sudah resmi berpacaran dengan Guntur. Sisi seutuhnya sudah melupakan perasaannya pada Rangga. Perhatian dan kegigihan Guntur melunturkan nama Rangga yang pernah sangat istimewa di hati cinta. Lanita pun kini sudah melepaskan kemelekatannya pada Rangga. Dia tidak lagi memaksa Rangga untuk menjadi anaknya. Rangga memang keturunan Trah Tanjung Kusuma, meski Wiratama dan Mutiara hanya menikah siri. Aku tidak boleh serakah. Sudah ku capai semua kemilau dunia. Anak-anak yang manis, soleh dan sehat. Suami yang tampan, kaya serta setia. Jika aku terus mengharapkan Rangga menjadi milikku, rasanya aku akan menjadi orang yang paling serakah di dunia ini. Rangga bukan anakku melainkan anak kita bersama. Begitulah ucapan Lani pada Sean dan Wiratama. Dora melalui masa remaja yang gemilang dan ceria. Dia kerap membujuk Lani dan Sean agar Dora terjun ke dunia entertainment. Banyak produser dan sutradara yang tertarik pada Dora saat sesekali gadis cantik itu ikut menemani dia ke lokasi syuting. Padahal tujuan Dora hanya ingin kenal dengan para desainer tanah air kenalan dia. Dora tidak tertarik menjadi artis. Dia tidak bisa bernyanyi ataupun berakting. Dora hanya senang menggambar mendesain baju-baju cantik. Bahkan kini, dia jarang membeli baju. Dora mendesain bajunya sendiri, lalu meminta bibinya Nilam yang punya usaha konveksi membuatkan baju khusus untuknya. Oh, ya, satu kabar menyenangkan. Anissa yang mirip dengan artis tanah air Happy Salma sudah resmi jadi istri ketiga Wiratama dan kini sedang mengandung 5 bulan. Yulia menerima kabar pernikahan Wiratama dengan legowo. Dia memutuskan mengabdikan dirinya di pesantren milik keluarga Dharma Wangsa. Oh kan, dia sedang
sedang menjajaki hubungan dengan seseorang yang masih dirahasiakan. S358. Lian. Ya Tuhan, kamu jangan gelantungan di pegangan tangga. Dora berlari dari dalam kamar menghampiri Lian yang bergelantungan di railing. Si kecil Lian hanya nyenyel lebar mendengar teriakan Dora. Ya Tuhan, dia main perosotan di atas railing. Benar-benar bocil satu ini. Ya, Lian, nanti kamu jatuh. Ini lantai 2. Allahu Akbar. Teriak Dora panik. Kekhawatiran Dora untung saja tidak terjadi. Lian sukses mendarat di bawah tangga dengan aman sentosa. Dora cepat-cepat menuruni tangga dan memeluk Lian. Dia khawatir setengah hidup andai Lian terjatuh tadi. Lian, main PS aja, yuk. Ajak Dora manis dan lembut. Lian mengangguk. Dora menuntun Lian masuk ruang bermain khusus Lian. Dia memilihkan game yang dirasanya cukup menarik minat Lian. Tapi dasar Lian yang tak pernah bisa diam. Belum 5 menit bermain PS, dilemparnya stick PS dengan rasa bosan. Dia berlari mengitari rumah dan jungkir balik di sofa atau mengganggu Sonia kucing Ashifa yang sudah saja di penghuni rumah Sean. Dora pening dibuatnya. Nah, kemana lagi dia? Dora kehilangan Lian secepat kilat. Dia pun mencari Lian keluar rumah. Lian. Aduh Leonard, kamu jangan gangguin Fernando. Dora mengejar Lian yang mencolek-colek guk-guk montok milik mendiang Ashifa dengan tongkat kayu rapuh. Nandonya bobok, ujar Lian lucu. Lian adalah Dora versi lelaki. Lucu dan menggemaskan. Iya, jangan digangguin. Sini sama Kak Dora mainan drone aja. Yuk, bujuk Dora. Enggak, Kak Dora nggak bisa main drone. Lian mau mainan sama Kak Dimas aja. Lian berlari mencari Dimas di dalam rumah. Aduh, dasar bocil nggak mau Dim. Mama lagi hamil pakai ada acara ngidam makan ikan lele mulu sama belut. Jadinya Lian muter-muter melulu nggak bisa Dim. Gerutu Dora menuju gazebo. Lanita ada di gazebo bersama Rindang yang sedang mengaji dengan suara lirih. Mama, gerutu Dora. Apa? Sayang, sahut Lanita lembut. Aku mau gambar. Itu Lian dikasih PS nggak mau. Dikasih nonton kartun di ponsel nggak mau. Kerjaannya tiap hari nyiterin rumah mulu. Aku capek. Ih. Dora bergelayut manja di lengan Lanita. Lanita tersenyum maklum. Mama tahu. Enggak. Tadi Lian gelantungan di railing, terus main perosotan coba. Aku kan ngeri dia jatuh. Ma, Lani kali ini mengusap dada. Lian memang sering melakukan hal itu dan Lani atau siapapun selalu panik dibuatnya. Perasaan waktu Kemil lagi kecil aktif. Deh, tapi nggak seheboh Lian. Lian diemnya cuma tidur doang. Dumel Dora masih ngos-ngosen habis mengejar Lian yang selalu saja berlari ke sana kemari. Memang tadi kamu ngejar-ngejar kemana? Tanya Lanita mengusap kepala Dora. Lian nyisengin Fernando. Fernando baik sih, tapi pasti jilat-jilat. Lah kalau Nando jilatin kaki atau tangan Lian gimana? Ngeruk tanah deh buat bersihin air liurnya Nando. Lian mana ngerti masih kecil. Mama. Dora mencubit kecil lengan Lani yang kini tampak montok. Aduh, kamu ini kebiasaan suka nyubit kecil. Ringis Lani. Gemes, abis Mama sekarang senohai. Kikik Dora. Dulu Mama selangsing kamu. Loh, ia tahu yang cantiknya pakai formalin. Ujar Dora memeluk Lani. Kemana sekarang Lian? Tanya Lani. Nyariin Dimas. Tadi aku ajak main drone. Masa dia bilang aku gak bisa mainan drone? Duh, dasar bocil. Dora menyandarkan kepalanya di bahu Lani. Rindang berhenti mengaji. Dia melirik Dora lalu tersenyum dengan gigi yang sudah sepenuhnya ompong. Mbah udah ngaji aja. Dangdutnya libur dulu. Ya, Dora mau gambar. Lagian Mbah gak ada bosan-bosannya nonton dangdut. Dora menepuk dahi melihat Rindang mesem seraya memiringkan kepala saat melihat Dora. Rindang mengangguk lemah dan tersenyum pada Dora. Rindang sebetulnya merindukan Dora kecil yang kerap menemaninya di ruang bersantai. Kini Dora sudah SMU, sering pulang sore karena sibuk ikut berbagai ekstra pelajaran di sekolah. Kadang malam baru pulang karena banyak aktivitas di luar rumah dan sekolah. Rindang kini selalu ditemani Parmia atau Sri CS menikmati dangdut.
Tapi mereka tidak seceria Dora kecil. Rindang menerawang lalu tangannya terulur menunjuk Dora saat Dora belum setinggi saat ini. Mbah ngapain itu? Mah, tanya Dora. Mbah kangen Dora kecil nan mungil dan tingginya masih segini. Jawab Lani mengikuti gerakan tangan Rindang. Dora nyengir. Dia beranjak dari pelukan Lani lalu menciumi kedua pipi keriput Rindang berulang kali. Dora mau gambar dulu. Ya, ada komikus ternama pakai jasa Dora buat cerita barunya. Bye Mbah, bye Mama. Dora melesat kembali masuk rumah. Rindang melambai-lambai dengan tangan keriputnya yang lemah meski Dora sudah hilang dari pandangannya. Dia menoleh pada Lani. Miran mana? Tanyanya. Mama Miran ke Prancis. Jauh. 2 hari lagi pulang. Mbah kangen sama Mama Miran. Rindang tersenyum. Cucuku bahagia. Aku senang. Tapi Miran berambut pirang di foto sering datang di mimpi. Deh. Lanita tertegun mendengar ucapan Rindang. Miran di foto. Foto pernikahan Mama Miran dengan Papa. Ya, Mbah. Rindang menggeleng. Namanya bukan Miran. Namanya. Rindang diam sesaat seperti mengingat-ingat. Sherin. Iya itu namanya. Jawab Rindang pelan dan bergetar. Lani mengernyit. Mbah, Mama Sherin datang ke mimpi Mbah. Apa yang dikatakannya? Lani terkejut dan penasaran. Rindang tersenyum. Tak pernah bicara. Dia hanya tersenyum di tengah-tengah lautan taman bunga. Berbaju putih dan berbunga di sini. Rindang menyentuh telinganya. Lanita menegak. Mem, Mama Sherin bisa lihat Mbah. Rindang mengangguk. Dia memetik bunga lalu memutar tubuhnya. Meliuk-liuk menghirup aroma bunga di sana-sini. Jawab Rindang. Lanita diam sesaat. Apa arti mimpi Rindang sebetulnya? Apa Mama Sherin sering datang ke mimpi Mbah? Rindang mengangguk lagi. Sejak kapan? Sejak Miran menikah dengan Saka. Jawab Rindang tetap menerawang sejauh mata memandang. Dia bahagia karena Saka bertemu dengan Miran cucuku. Imbuh Rindang membuat Lanita terhenyak. Mama Miran bilang seperti itu. Rindang menggeleng. Dia diam saja. Tapi isi hatinya aku tahu. Kalau dia tak bicara kenapa Mbah tahu nama wanita yang bernama Sherin datang ke mimpi Mbah. Setiap dia memutar tubuhnya, terdengar suara di kejauhan memanggil namanya. Sherinita. Rindang berhasil mengingat nama panjang Sherin. Ya Allah, Mama, aku harus beritahu Sean tentang hal ini. Gumam Lani. Mbah sering lihat foto Mama Sherin di ruang tamu. Bukan? Apa Mama Sherin yang itu yang datang ke mimpi Mbah? Rindang mengangguk. Lani merasa sesak di dada. Mama Sean memberi restu pada pernikahan Aji Saka dan Asmiranda. Malam hari saat Sean naik ke tempat tidur, Lani segera melaporkan percakapannya dengan Rindang sore tadi. Sean mengernyit. Kau serius? Tanya Sean. Iya aku serius, dong. Masa iya aku ngada-ngada? Jawab Lani. Apa itu artinya Mama kasih restu Papa nikah sama Mama Miran? Tanya Sean. Mungkin. Mimpinya itu seperti mengabarkan jika Mama Sherin bahagia. Iya kan? Bisa jadi. Sayang. Mbah Rindang kan agak peka mata batinnya. Bisa mengobati hal-hal di luar medis yang Papa selalu pikir tak masuk akal. Saat Lian rewel waktu kecil, jika dipegang Mbah Rindang, langsung sunyi senyap, seketika rewelnya hilang. Demam menggak sembuh-sembuh sepulang dari pantai hingga dirawat berhari-hari di rumah sakit, semua hasil cek darah normal. Lalu dibawa pulang dan dibelai beberapa kali kepalanya sama Mbah. Demamnya seketika turun. Kau masih ingat, bukan? Tanya Sean. Tentu saja aku masih ingat. Ah, Mama, Sean kangen. Mah, kenapa harus datang berkali-kali ke mimpi Mbah? Kenapa bukan datang ke mimpi aku saja? Mah, Sean mengelus foto Sherin yang ada di meja kecil di dekat lampu hias di sebelah tempat tidur. Saat Papa dan Mama Miran pulang nanti, kita sampaikan hal ini. Papa pasti senang dan semakin bahagia istri pertamanya memberi restu dan memberitahu lewat Mbah. Usul Sean. Ya udah sekarang kita main pingpong saja. Yuk. Ajak Sean. Lanita merengek, menelungkupkan wajahnya ke bawah bantal. Enggak boleh nolak. Loh,
Sean menggelitik pinggang Lani. Aku malas mandi subuh nanti. Rajuk Lani manja. Sean tak mendengarkan Lani yang merajuk. Dia terus saja menghujani Lanita dengan cumbuannya. Tak berapa lama keduanya sudah menyatu tanpa busana. Mama, Papa, lagi mainan apa? Seketika Lani dan Sean terlonjak dan menarik selimut menutupi tubuh mereka. Dilihatnya Lian memakai piyama berdiri di ambang pintu walk-in closet sembari mengucek matanya yang setengah mengantuk. Lian, pekik Lani dan Sean berbarengan. Sejak kapan kamu ada di kamar, sayang? Tanya Sean seraya berusaha memakai celana di bawah selimut. Sejak Mama sama Papa belum masuk. Aku mainan anting-anting Mama terus bosen, terus tidur di situ. Lian menunjuk rak lemari terbuka. Lian tidur di bawah baju-baju Lani yang digantung. Mama sama Papa lagi main apa kok nggak pakai baju? Tanya Lian penasaran. Sean yang sudah selesai memakai piyama bawah segera melompat dari tempat tidur lalu memeluk Lian. Kamu hanya bermimpi, sayang. Ayo, tidur lagi. Sean menggendong Lian yang tampak masih mengantuk. Lian menurut, dia menjatuhkan kepalanya di bahu Sean lalu terpejam. Lian tertidur kembali dalam pelukan Sean. Sementara Lani turun dari tempat tidur dengan selimut melilit di tubuhnya. Sayang, desis Lani seraya menunjuk koleksi perhiasannya yang sukses berantakan di acak-acak Lian. Dianggapnya mainan. Sean hanya tersenyum tertahan melihat perhiasan istri cantiknya sudah berpencar ke sana kemari. Dia hanya mengelus punggung Lian dengan lembut. Berharap besok pagi saat terbangun, Lian lupa semalam sudah melihat orang tuanya bermain pingpong di atas ranjang. S359. Dora, panggil Daniel yang berlari menjejeri langkah Dora. Dora menoleh lalu tersenyum. Hai, Kak. Selamat. Ya, akhirnya mulai hari ini Kak Daniel menyandang status jadi ketua OSIS. Ucap Dora seraya menyalami Daniel. Dulu Kak Rangga yang jadi ketos di SMU ini. Siapa yang gak kenal Kak Rangga? Sih, most wanted si kulkas 2 pintu. Kekeh Daniel. Beda ya sama aku mah tebar pesona terus. Kak Daniel lo yang bilang sendiri, bukan aku. Ujar Dora. Enggak apa-apa kan tebar pesonanya sama kamu doang. Sahut Daniel. Dora tersenyum renyah. Dimas mana? Tanya Daniel. Kita ini kan triple D, Dora. Daniel. Dimas. Dora menoleh ke kiri dan ke kanan. Kayaknya sih tadi sama gendis. Deh. Mungkin ke kantin atau ke taman. Mereka itu jadian apa gimana? Sih, deket tapi selalu bilang cuma temenan aja. Daniel penasaran. Mungkin pacaran tapi backstreet soalnya Dimas dilarang keras pacaran sama Tante Sus. Daniel manggut-manggut. Kalau kamu dilarang keras pacaran? Enggak. Tanya Daniel. Iya sama Kak Rangga. Kekeh Dora. Daniel mesem. Memang Kak Rangga selalu saja mencemaskan adik cantiknya ini. Pulang sekolah aku antar pulang. Ya, tawar Daniel. Aku dijemput Kak Rangga. Katanya hari ini kuliahnya cuma sampai jam 12 aja. Jadi dia jemput aku sama Dimas. Daniel tampak sedikit kecewa. Ya udah kapan-kapan. Deh. Oh, ya, aku punya sesuatu buat kamu. Daniel membuka tasnya. Nih, semoga suka. Apa ini? Dora nyengir. Ya ampun. Merek pensil warna prisma color ini lumayan mahal. Di atas 300.000. Dora tampak senang. Aku bingung karena gak ngerti soal gambar-menggambar. Jadi ku bilang, aku ingin menghadiahkan pensil warna pada seorang gadis yang senang menggambar anime. Pemilik toko merekomendasikan ini. Dia bilang merek ini bagus untuk blending, shading, dan layering. Tutur Daniel. Dora tersenyum. Kebetulan, merek ini yang kupunya sudah pada pendek. Kemarin baru saja aku mau beli ini bareng Dimas. Udah dikasih duluan sama Kak Daniel. Makasih banget, ya. Dora terlihat sangat senang. Daniel bahagia karena pemberiannya untuk Dora adalah hal yang tepat. Sementara tak jauh dari keberadaan Daniel dan Dora, ada Dimas yang menatap sendu ke arah Dora. Dimas menggenggam satu set pensil warna dengan merek yang sama yang diberikan Daniel pada Dora. Kamu keduluan Kak Daniel, Din. Ujar gendis yang berdiri di sebelah Dimas. Tak apa, mesti keduluan. Aku tetap akan memberikannya.
Kemarin Dora bilang memang mau beli pensil warna merek ini. Dia sedang kerjasama dengan seorang penulis ternama yang membuat komik atau anime, atau entah apa itu aku gak ngerti. Sahut Dimas pelan. Gendis mesem. Mau sampai kapan kamu memendam rasa untuk Dora? Dimas mengedikkan bahu. Kamu masih tidak keberatan kan kalau tetap jadi teman dekat pura-puraku? Gendis tersenyum tipis lalu menerawang. Sepanjang belum ada yang naksir aku sih ya gak apa-apa. Lain perkara jika suatu saat ada cowok yang deketin aku. Dimas tertegun sesaat. Apa ada seseorang yang kamu suka? Gendis tersenyum lalu menggeleng. Dimas tampak lega. Gendis memindai postur tubuh Dimas diam-diam. Mungkin Dora tak akan menyadari, kelak jika Dimas menjadi seorang pria dia tak akan kalah tampan dari Kak Rangganya. Bila saat itu tiba, akankah Dimas masih mengharapkan Dora? Sementara aku yang dijadikan pacar pura-puranya, apa bisa menahan perasaanku sendiri? Tresno jalanan Sakakulino. Bagaimana jika lama-lama aku mulai menyukaimu? Dim. Gendis menggoyang-goyangkan kaki dan kepalanya lalu bersenandung lirih. Dia menyanyikan lagu milik Cakrakan yang berjudul Kekasih Bayangan setelah Dimas berlalu dari sisinya. Mungkin aku adalah pacar pura-puramu saat ini. Tapi besar harapanku jika kelak aku menjadi kekasihmu yang sesungguhnya. Ah, benarkah aku memang sudah benar-benar menyukai Dimas? Gendir tersenyum sendiri. Dia kembali melanjutkan lagu yang dia senandungkan tadi. Gendis melihat Dora teman sebangkunya yang manis dan menggemaskan. Banyak yang menyukainya, sementara dirinya adalah gadis berparas biasa saja. Berkulit sawo matang dan punya nilai wajah di bawah rata-rata. Itu menurut Gendis. Tahu nggak, Dim? Satu yang luput dari perhatian Dora. Gendut saja kamu tampan. Apalagi nanti saat kamu benar-benar punya perut kotak-kotak, Karangga yang napas doang aja udah ganteng itu bakal kamu saingi. Dim. Gendis tersenyum. Dia beranjak dari tempat duduknya. Berharap ada keajaiban jika Dimas bisa berbalik menyukainya tanpa judul pura-pura. Gendis. Panggil Dora. Mana Dimas? Dora melambai pada Gendis. Gendis menunjuk Dimas dengan wajahnya. Dimas berjalan di koridor kelas menuju ke arah Dora membawa satu pek pensil warna. Dim, Kak Daniel ngasihin. Suara Dora terjeda saat melihat Dimas membawa sesuatu yang sama persis dengan pemberian Daniel. Kamu udah beli juga? Kapan? Kemarin, nitip temen. Tadi ketemu di gerbang sekolah. Nih, Dimas memberikan pensil warna pada Dora. Hore, aku punya stak pensil warna banyak. Seru Dora riang. Dimas hanya tersenyum lalu berjalan menuju kelas dan Dora menjejeri langkahnya, sementara Gendis mengekor pelan di belakang keduanya. Gendis, ayo. Dora menoleh dan melambai pada Gendis. Gendis tersenyum dan berjalan cepat lalu menggandeng Dimas. Dimas tentu diam saja, ceritanya memang Gendis adalah pacarnya. Mereka bertiga berjalan riang menuju kelas. Gendis melirik Dimas diam-diam. Biarlah, meski cuma pura-pura. Dekat denganmu seperti ini saja aku sudah cukup merasa puas. Bel pulang sekolah berbunyi. Rangga benar saja menjemput Dora. Penampilan Rangga tampak begitu dewasa. Dia berdiri dengan bersender di gerbang sekolah, memakai hoodie dengan kepala ditutup dan bersidekap. Beberapa orang gadis yang masih mengenal Rangga sebagai alumni bahkan mantan ketos di sekolah tersebut menyapa dengan ramah. Kak Rangga pasti jemput Dora. Ya ampun, Kak Rangga udah kuliah, tambah ganteng gak? Sih, Kak Rangga gak bosan apa ya ganteng mulu? Kak Rangga tuh napas aja udah ganteng, guys. Sekarang Kak Rangga udah kuliah, masih gak sih deket sama Janice? Selebgram yang ngejar-ngejar Kak Rangga waktu itu. Kalau orang yang gak tahu mah pasti ngiranya Dora itu ceweknya Kak Rangga. Tahu, semua kasak kusuk itu didengar jelas oleh Rangga. Rangga hanya mesem kaku tapi tetap memberikan senyum ramah pada setiap gadis yang menyapanya. Dora pun muncul. Dia berlari kecil menghampiri Rangga sambil mengacungkan 2 set pensil warna. Tebak dari siapa aja aku punya ini, ujar Dora dengan napas sedikit terengah-engah. Rangga menggeleng. Dari Kak Daniel sama Dimas, seru Dora. Rangga hanya mesem lalu merangkul kepala Dora dan berjalan menuju mobilnya. Mana Dimas? Tanya Rangga. Nemenin Gendis les neri. Jawab Dora. Rangga manggut-manggut.
Padahal Dimas hanya beralasan saja. Saat ini, dia tak mau pulang bareng satu mobil dengan Rangga dan Dora. Perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Mobil Karangga udah jalan. Tuh, sana pulang, ujar Gendis. Kan aku mau nungguin kamu les neri, ucap Dimas. Lama, Din. Jam 5 sore selesainya. Ya nggak apa-apa, aku temenin. Sekarang jam 2. Cuma 3 jam doang aku tungguin, sahut Dimas. Please, Din. Kalau kita memang hanya berteman, jangan bersikap lebih dari sekedar teman karena perasaanku padamu bisa mengakar semakin dalam. S360. Sri membawa beberapa mangkok dan piring kotor dari base camp di atas troli. Dia mendorong troli seraya menonton channel YouTube horor kesukaannya. Sri merasa tegang sendirian. Saat itulah dia terantuk Fernando yang sedang tidur pulas tak jauh dari kolam renang. Fernando tentu saja kaget. Dia bangkit dengan tangkas dan menggonggong dengan keras. Kakinya mendorong troli. Sri kaget. Troli ambruk dan isinya berhamburan. Aduh, Nando, hampulah, pekik Sri. Nando seolah mengerti. Dia diam lalu menggelosok kembali melanjutkan tidurnya. Tinggal Sri yang menghela napas pasrah harus membereskan banyak piring pecah. Untung saja area pecahan tidak di atas rerumputan. Perlu bantuan? Tanya seseorang dengan suara berat dan dalam. Sri yang sedang memunguti pecahan piring di tanah mendongak. Alamak, Sahayeu, Silau, Man. Sri terkesiap melihat senyum lelaki parubaya yang tampak tenang dengan senyum kebapakan. Lelaki yang menawarkan bantuan pada Sri memakai seragam satpam. Satpam tetangga sebelah mana ini kesasar di mari, batin Sri. Karena Sri hanya bengong dengan mulut terbuka lebar dan kedua mata membola sempurna. Satpam yang menegur Sri segera membantu Sri memunguti pecahan piring. Tapi lalu dia mencari sapu dan pengki di area belakang rumah Sean. Pakai ini saja biar cepat, usul lelaki itu. Sri baru tersadar dia pun ikut bergerak mengumpulkan barang lainnya yang bukan berbahan pecah belah. Oh, Sri meringis. Tak sengaja dia menginjak pecahan gelas yang lumayan besar. Darah seketika menetes di kaki Sri. Lelaki itu melempar sapu lidi dan pengki. Dia menggendong Sri menuju lazy chair di tepi kolam renang. Sri memekik tertahan dengan ketangkasan lelaki itu menggendongnya. Duileh berasa kaya di FTV, digendong pria karena terluka. Pria tak dikenal pula. Nanti judulnya ditolong satpam nyasar karena kecugak beli. Sri mengicik dalam hati. Satpam itu hati-hati mengeluarkan pecahan kaca yang menancap di kaki Sri, lalu tanpa ragu membalut kaki Sri dengan sapu tangan yang dia keluarkan dari saku seragamnya. Sri tentu saja semakin terpesona. Ya Allah, berasa beneran lagi syuting FTV. Saya oleng, pemirsa. Sri terus saja menatap wajah satpam itu dan tak peduli lagi dengan rasa perih di kakinya. Tunggu sebentar, ya, ujar satpam tersebut. Sri mengangguk bagai dihipnotis. Dia merebahkan dirinya dengan nyaman di lazy chair, memejam dan meyakinkan dirinya bahwa jika saat itu dia sedang bermimpi syuting sinetron, Sri tak ingin terbangun dulu. Sri menunggui lelaki tersebut. Tak berselang lama lelaki itu muncul lagi. Dia membawa kotak P3 kantah dari mana. Sapu tangan kembali dibuka. Satpam itu mengurusi luka kaki Sri dengan hati-hati dan penuh perhatian. Nah, sudah selesai. Duduk saja di sini. Biar aku yang bereskan troli dan barang-barang yang jatuh. Satpam itu tersenyum. Sri merebahkan diri dengan bertelekan pada kedua tangannya dengan posisi miring. Memperhatikan satpam yang tak dia kenal membereskan kekacauannya karena tersandung Fernando. Sri lupa dengan ponselnya. Ini ponselmu? Tanya sampah lawan yang merawat luka kaki Sri. Sri mengangguk tanpa kata. Kemana aku harus membawa troli ini? Tanya sang satpam. Sri menunjuk pintu pantry, masih tanpa kata. Lelaki itu mengangguk lalu mendorong troli menuju pantry. Bunga-bunga taman rumah keluarga Dharma Wangsa tiba-tiba saja berhamburan di pelupuk mata Sri. Dia terpesona oleh perlakuan manis satpam kesasar tersebut. Sri memejam, membayangkan bermacam hal indah lainnya. Berhalusinasi tentang satpam tersebut. Hingga Sri benar-benar tertidur dengan mulut menganga. Hingga setengah jam kemudian seseorang membangunkan Sri. Sri, Sri. Panggil Sean menepuk pelan bahu Sri.
Mulut Sri masih menganga lebar sembari mendengkur halus. Sri, udahan mimpinya. Kamu tidur senyum-senyum sembari mangap begitu, ujar Sean menahan senyum melihat posisi Sri tidur. Sean terus memanggil Sri dengan suaranya yang lembut. Hingga akhirnya Sri membuka mata, menyeka air liur yang menggenang di tangan karena posisi tidur miringnya bertelekan pada kedua tangan. Sri seketika terkejut. Dia salah tingkah saat dilihatnya Sean dan juga satpam kesasar itu memandanginya dengan senyum geli. Tuan, aduh maaf Sri ketiduran. Tuan perlu apa? Wajah Sri memerah menahan malu karena Sean dan satpam si penolong melihatnya tidur dengan mulut menganga. Setiawan tadi laporan, kamu nginjak beling besar, lukanya cukup dalam dan goresannya lebar. Dia bilang luka kakimu perlu dijahit agar cepat pulih. Ada Dokter Regina di rumah. Ayo. Sri melongo. Tuan, Sri mah cuma kacuga unggul. Tau nanaon dah. Jagoan Sri mah. Sri hanya kecucuk beling. Enggak apa-apa. Sri kan jagoan. Sri seketika bangkit lalu berdiri, tapi dia mengadu. Halah, gauning nyeri. Keluh Sri. Nah, kan, sakit. Ayo. Sean menggamit lengan Sri, hendak memapahnya masuk rumah. Sri langsung menepis halus tangan Sean. Dia merasa canggung majikan besarnya bersikap begitu perhatian. Ayo, Sean memaksa Sri yang berjalan pincang. Tuan, enggak enak atuh Sri teh siapa? Jangan dipapah kayak gini. Sri benar-benar canggung. Kamu itu luka. Setiawan bilang lukanya lumayan dalam dan besar. Itu lihat, darahnya masih rembes. Kain kasanya merah semua. Tuan, satpam yang di sebelah Tuan satpam rumah tetangga yang mana? Kenapa dia nyasar kemari? Tanya Sri sudah tak ambil pusing lagi dengan sakitnya. Hash, Setiawan satpam rumahku. Hari ini adalah hari pertama dia kerja, sahut Sean. Langkah Sri terhenti. Hari masih sore, tapi mendadak banyak bintang di pelupuk mata Sri berkelipan dengan indah. Setiawan ini bakal gantinya Purgandi. Dia sudah sepuh. Aku tak tega terus mempekerjakannya. Biarlah dia pensiun dengan gaji tiap bulan yang tak akan kuhentikan. Ucap Sean lagi seraya memaksa Sri kembali berjalan. Enak ya jadi PNS di rumah Tuan. Celetuk Sri. Purgandi ikut Papa sejak belum menikah. Tak apa. Semua yang bekerja dengan Papa dan aku adalah keluarga. Ayo, kamu kenapa terus melihat ke arah Setiawan? Sih, dia single, tenang saja. Kekeh Sean. Bujang lapuk, Tuan. Bisik Sri. Hash, kamu juga perawan tua. Tepis Sean. Sri mengikik pelan. Tuan nih kok ngatain Sri? Ya kamu sembarangan saja kalau ngomong. Jodoh Sri mungkin, Tuan. Celetuk Sri setengah berbisik. Sean menggeleng melihat Sri yang berjalan pincang masih sempat mencandai Setiawan yang menolongnya. Tiba di kamar Sri, Dokter Regina segera membius lokal kaki Sri dan menjahit luka kaki Sri. Lukanya cukup dalam dan lebar. Memang harus dijahit agar cepat kering dan pulih, ucap Dokter Regina. Setelah memberi resep obat, Dokter Regina dan yang lainnya keluar dari kamar Sri. Tuan, Mas Wawan mana? Sri memanggil Sean sebelum keluar dari pintu kamarnya. Sean mengerutkan kening. Setiawan maksudmu? Sri mengangguk sembari tersipu malu. Ya di pos satpam. Kenapa? Mau ditengokin sama dia? Ya nanti kusuruh dia melihat keadaanmu di sini. Sean berlalu dari kamar Sri. Heleh, ini yang kecuga sempet-sempetnya kecentilan. Siapa sih Wawan? Tanya Naila dan Wenda. Sri menceritakan insiden kecil nan manis yang terjadi di dekat kolam renang. Naila dan Wenda menepuk dahi mereka sembari bergumam aneh. Katanya nggak mau merek, tapi kegoda juga lihat satpam baru. Cetus Wenda. Aku kan masih normal. Wen, ucap Sri dengan senyum yang tak henti menghias wajahnya. Kayak mana sih orangnya satpam baru itu? Tukas Naila. Ya antara juga dia pasti sering ke pantry bikin kopi, sahut Wenda. Sri memilin-milin ujung dasarnya layaknya anak remaja sedang puber. Hadeo, semoga saja cintamu tak bertepuk sebelah tangan lagi kali ini, Sri. Setelah Ustaz Ridwan digait artis di Apitaloka. Kikik Wenda. Kalau Pak Ustaz mah aku cuma bercanda, Wen. Lah masa iya Pak Ustaz lulusan S1 Kairo?
Ganteng dan kaya mau sama pembantu lulusan SMP. Udah cocok memang jodohnya Ustaz Ridwan itu dia Pitaloka. Cantik dan artis tenang. Kalau Mas Wawan ini, dia lelaki sederhana tapi begitu mempesona. Auranya begitu menghangatkan jiwa. Aku, Sri bicara dengan menatap langit-langit kamar. Wenda dan Naila buru-buru keluar kamar, sebelum Mua mendengar Sri memuji Setiawan dengan segudang pujian. Sri teringat dengan sapu tangan Wawan yang dia selipkan di saku dasternya. Sapu tangan penuh darah kering itu ditempelkan ke wajahnya. Sapu tangan ini akan kucuci dengan bersih. Kuberi pengharum ruangan agar ruang di hati Mas Wawan selalu teringat akan Sri. Dimitri yang hendak melihat keadaan Sri menjadi urung saat melihat partner ributnya selain Rashid sedang bergumam sendirian. Dimitri menggeleng melihat Sri mulai masuk ke bertas kedua.